Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nazmi ingin menjelaskan tentang penggunaan visum, di mana tugas ini merupakan dari tugas aplikasi komputer, di mana lokasi studi dari pelaksanaan ini adalah Sumarekon Bekasi. Kita atur dulu lokasi pengemudi, yaitu mengklik left hand traffic, lalu klik OK. Setelah itu kita membuat linknya. Bisa kontrol klik kanan untuk pembuatan link tersebut. Lalu setelah muncul seperti ini, ditulis nama jalan, yaitu Jalan Ahmad Yani. Lalu jumlah lanjurnya atau number of lane, dimana dibuat 5, dan kita buat untuk ukurannya dengan lebar 3 meter. Lalu kita sesuaikan. Lalu kita buat arah selanjutnya, yaitu generate offset direction. Lalu terbuatlah jadi dua arah jalan, sama juga dengan 5 jalur. Kita pisahkan karena ini bermedian. Lalu kita sesuaikan untuk link yang lain, di mana kita sesuaikan lagi jumlah jalur yang diinginkan. Kita sesuaikan lagi linknya, kita sesuaikan dengan jalan. Kita bisa menambahkan titik untuk agar jalan tersebut tidak kaku dengan menambah titik dengan kontrol klik kanan. Lalu kita lakukan berulang di jalan yang lain. Untuk mempermudah, tuliskan juga nama dari jalan. Lalu lakukan terus di link yang lain atau di jalan yang lain. Kita atur sesuai dengan bentuk jalan. Sama seperti yang dilakukan tadi, kita tambahkan titik pada link tersebut agar jalan terkesan tidak kaku. Kita sesuaikan dengan jalan. Kita lakukan lagi, kita sesuaikan juga untuk jumlah lajurnya, yaitu 3 jalur. Kita tulis untuk nama jalan seperti ini, Jalan Ahmad Yani. Kita lakukan berulang. Setelah kita membuat link di sini, kita akan membuat bundaran, karena harusnya bundarannya posisi di atas, karena tidak melebihi kapasitas. Kita dekatkan bundarannya. Kita anggap bundarannya di posisi tengah. Lalu di klik kanan akan muncul untuk seperti tadi, dan klik untuk pembuatan circular link. Kita sesuaikan nama, kita buat namanya Bundaran Sumarekon Mall Bekasi dengan 4 lajur, dengan masing-masing lajur 3 meter. Ini sebenarnya kita bisa atur posisi untuk lingkaran ingin ukurannya seperti apa. Lalu kita buat jumlah lajur kembali. Kita sesuaikan lagi nama jalan yang ingin kita buat. Kita
Lalu kita lakukan berulang seperti yang tadi. Diketahui untuk membuat link sendiri yaitu mengklik kontrol klik kanan, lalu kita sesuaikan ukuran dengan jalan. Lalu kita lakukan lagi di arah sebaliknya. Kita buat dengan 4 lajur dengan nama jalan Boulevard Barat. Kita sesuaikan nama jalan agar lebih mudah kita untuk melakukan pendataan. Lalu untuk mengarah selanjutnya atau sebaliknya diklik generate option. Kita buat nama jalan kembali. Selanjutnya kita buat lagi jalan untuk ke arah utara. Kita tarik, kita sesuaikan dengan kondisi jalan. Lalu kita lakukan berulang untuk arah sebaliknya. Kita lakukan lagi untuk jalan selanjutnya. Selanjutnya adalah membuat konektor dengan kontrol klik kanan di posisi ujung link. Lalu kita hubungkan konektor. Setelah kita hubungkan jalan dengan konektor, seperti biasa menggunakan
kontrol klik kanan. Bagi yang belum tahu, klik kanan itu yang di sini. Kita lakukan berulang, lalu kita sesuaikan dengan jumlah jalur. Kita bisa sesuaikan dengan mengklik jalan, dan jika ada tombol di samping, kita bisa mengecil atau memperbesar jalan, atau mengurangi atau menambahkan jalan. Lalu setelah itu kita periksa kembali. Lalu setelah itu kita membuat flyover. Kita buat tinggi flyover yaitu 8. Ketinggiannya di mana tinggian flyover 8. Lalu kita buat jalan flyover dengan 2 jalur. Kita buat nama, lalu kita buat linknya, dimana link ini ketinggiannya setinggi 8 meter. Kita sesuaikan dengan jalan. Bagi yang kecepatan nanti bisa di pause di video saya, kita cepatkan agar lebih mudah dan lebih mencakup semua. Kita sesuaikan lagi jalannya, dimana dari jalan di depan stadion dibagi 2, yaitu jalan dari bawah dan jalan menuju flyover. Seperti sebelumnya, untuk membuat jalan kita kontrol klik kanan, lalu untuk menambahkan titik, untuk menambahkan intermediate, dengan kontrol klik kanan di posisi jalan. Kita lakukan berulang. Kita bisa lihat untuk ketinggiannya sudah sesuai. Lalu kita memasukkan untuk kendaraan, kita klik base data, itu di 3D model. Kita akan menambahkan mobil, kita akan menambahkan sepeda motor dengan mobil dan HGV sudah ada. Klik tombol plus, lalu klik OSCC, program file,
lalu cari ke PTV Vision, PTV Student, XC, 3D Model, Vehicle, Road, lalu tambah motorbike Yamaha. Nah, kita akan menggunakan motor ini, yaitu motor Yamaha. Kita rename, kita tulis motor Yamaha. Kita pilih yang kedua, yaitu motor listrik. Oke, kita tambahkan. Oke, kita sudah menambahkan dua kendaraan, yaitu motor Yamaha dan motor listrik. Selanjutnya, jika sudah 2D input, kita klik distribution, 2D dan 3D model. Lalu kita tambahkan di sini yaitu sepeda motor. Kita tambahkan klik tombol plus di kanan, yaitu motor Yamaha dan motor listrik. Setelah itu lanjut ke base data, vehicle types, lalu kita tambah plus lagi, kita bikin nama motor, kategorinya bike, vehicle model, kita pilih motor yang sudah kita pilih sebelumnya. Lanjut vehicle class, kita tambahkan motor. Jangan lupa kita menghapus model car, capacity-nya 2, dimana mobil kita buat kapasitasnya 5, HGV 2, mobil kita buat kapasitasnya 5, HGV 2. Lalu pilih, lalu di vehicle position kita tambahkan lebar pendekat, dimana kita di sini membuat 6 pendekat. Oke, yang pertama kita bikin jalan Ahmad Yani, yang kedua kita bikin jalan Jenderal Sudirman, lalu jalan Boulevard Timur, lalu kita buat jalan Boulevard Ahmad Yani, lalu terakhir jalan Jenderal Sudirman Timur. Lalu kita tambahkan opsi kendaraan, kita copy, kita samakan saja, yaitu kita buat kendaraannya yaitu mobil, car, HGV, dan motor. Kita buat untuk red flow, kita buat mungkin mobil 0,7, yaitu nanti kita kendaraan kita sesuaikan. Dari 3 itu 6, 1, dan 3, 0,6, 0,1, dan 0,3. Kita buat untuk mengatur kecepatannya, kita buat di reduce speed, kita klik reduce speed. Kita buat untuk kecepatan motor, kita buat kecepatan paling rendah yaitu 30. Lalu kita tambah agar menambah variasi. Mobil juga kita buat 20, untuk kecepatan paling tinggi yaitu 50.
lanjutkan, kita copy semua, disesuaikan drag flow-nya sama dengan 1. Kita buat tambahan untuk mobil nomor 7, lakukan berulang. Jadi komposisi kendaraan, ruas kendaraan ke pendekat masuk sudah punya komposisi kendaraannya. Selanjutnya kita lakukan masukkan ke input di network object. Kita buat di setiap pendekat masuk, kita tambahin kita klik kanan, akan juga ke kanan kolom kendaraannya. Kita buat volumenya 400, kita ulangi, kita ubah menjadi 600. Kita tambahkan di sel, kita tambahkan vehicle input di kanan, kita buat posisinya, sesuaikan dengan sudah masuk. Kita hubungkan dengan data yang sebelumnya kita input. Kita lanjutkan ke vehicle road show list. Ini masih kosong, kita buat di awali kontrol klik kanan, lalu muncul di warna kuning, kita cukupkan sampai sini, di klik kiri, bisa dilihat rute pertama sudah dibuat, sudah selesai dengan melewati kiri. Sedangkan untuk rute pertama yang melewati flyover kanan, kita sesuaikan juga untuk rail flow yang di kiri 0,6, yang naik flyover 0,4. Untuk rail flow sendiri totalnya 1. Kita lanjutkan, kita tambahkan, ada yang U-turn, ada U-turn satunya, kita sesuaikan lagi, kita lakukan berulang. Kita buat reflow-nya yang kita sesuaikan. Untuk reflow totalnya 1, jadi kita sesuaikan jumlah kondisi jalan. Seperti sebelumnya, reflow harus 1. Jika sudah selesai, kita lanjutkan di share speed application. Di share speed application ini kita tekan kontrol kanan. Di share speed application itu untuk mengatur kecepatan awal kendaraan, dibuat di setiap ruas jalan. Kita sesuaikan, kontrol klik kanan, bisa ditambahkan, sesuaikan dengan kendaraan, lalu bisa di copy paste atau di duplicate. Lalu kita lakukan kembali di setiap di sisi lain.
kita sesuaikan di titik awal ruas jalan. Untuk mengcopy sendiri itu kontrol klik kiri, kita lakukan lagi yaitu dengan kontrol klik kiri. Bisa dilihat untuk kuning-kuning sendiri sudah di setiap ruas. Kita rapikan kembali jalan kita sebelumnya. Jadi ini adalah reduce speed area, di mana kecepatan kendaraan sendiri di sini kita atur, kita buat untuk car 15, HGV itu 12, dan motor itu kecepatan di daerah tersebut itu 25. Lalu kita copy ke ruas yang lainnya yang membutuhkan pengaturan kecepatan, khususnya di belokan, dengan cara kontrol klik kiri lalu disesuaikan di ruas-ruas yang membutuhkan pengaturan kecepatan. Kita lakukan di setiap belokan. Lalu kita atur reduce speed area. Kita lakukan kembali. Kita sambil merapikan juga jalannya. Kita lakukan berulang untuk mengatur reduce speed area. Setelah itu kita atur config area, dimana kita klik network object, kita atur dimana pengguna jalan yang di bundaran itu menjadi prioritas, mana kendaraan yang mau berbelok itu kita pilih prioritas kedua. Kita ubah, kita tambahkan signal controller,
kita klik, kita buat nama Apel Simpang Jenderal Sudirman, lalu kita tambahkan, kita buat nama, kita klik signal group, lalu kita bikin 3, yaitu sisi barat, timur, selatan. Lalu kita klik kembali, lalu kita pilih default sequence, yaitu kita pilih red, amber, green. Kita lakukan sama di 3 sisi lainnya, barat, timur, dan selatan, mana untuk all red kita isi 2, kita lakukan berulang, lalu kita tambahkan input matrix, kita klik add, dimana kita buat 5 detik masing-masing, kita tuliskan 5. Kita klik signal program kan, untuk cycle time-nya 50. Lalu untuk hijau kita ubah sampai ke detik 12, lalu hijau timur kita ubah ke detik 17 sampai 30, lalu selatan detik ke 35 sampai ke 46. Lalu kita save, klik OK. Lalu kita klik signal head, show list, kita tambahkan signal head dengan kontrol klik kanan, kita ubah sesuai sisi. Kita copy ke sisi timur. Lalu kita pilih 3D traffic signal. Kita pilih jenis rambu lalu lintas. Kita klik, pilih ke sisi barat. Untuk mengatur sendiri yaitu ALT. Lalu klik, lalu untuk kita duplikat terlebih dahulu. Lalu untuk mengatur arah kita klik ALT, klik kanan, dan untuk ditahan untuk merubah arah. Lalu kita duplikat kembali, tapi jangan lupa kita ubah torque signal grupnya, itu untuk memberikan pilihan atau yang dari data kita sebelumnya itu siklus dari sisi mana. Kita lakukan berulang. Kita rapikan kembali jalannya. Yang diubah juga untuk sinyal grupnya pakai yang selatan. Lalu
jika sudah membuat jaringan jalannya, kita coba buat jalur kereta, dimana kita buat link terlebih dahulu, kontrol klik kanan, lalu kita buat lebarannya 1,1, kita ubah jalannya jenis urban, jenis rail, lalu kita ubah untuk ke arah sebaliknya. Jadi kita sudah mempunyai 2 rel. Kita tambah seperti sebelumnya, kita menambah jenis kendaraan, yaitu program file PTV Vision X 3D Models. Kita tambahkan vehicle, lalu rail, lalu kita pilih jenis kereta yang ingin kita tambahkan, dimana kita pilih train ice, kita pilih sisi depan terlebih dahulu, lalu kita tambahkan bagian tengah dan bagian belakangnya. Lalu kita tambahkan jenis kendaraan KA, lalu kita klik kembali menambahkan seperti biasa, dengan menambah KA, jenis KA, kita tambahkan model yang sudah kita pilih, lalu vehicle types, di base data kita pilih, kita tambahkan namanya KA, kategori tram, vehicle model 500 KA, lalu oke. Lalu kita ke vehicle class, kita tambahkan KA yang barusan kita tambahkan, kita pilih KA saja, jangan lupa menghapus untuk mobil. Lalu kita sesuaikan untuk nomor name KA, kategori trim. Lalu kita pilih public transport lines, kita klik public transport lines, lalu klik show list, lalu kita klik, kita isi KA, kecepatannya kita buat 60, kita bikin generate start time dengan rate 100 second and 3600 second. Oke. Kita buat ke arah sebaliknya kita buat KA2, kita pilih seperti sebelumnya, kita coba, kita putar. Nah, sudah berjalan. Lalu kita ubah untuk time distribution, kita ubah enam puluh sampai 120. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita buat parking lots, kita tambahkan di sisi boulevard, kita bikin di dekat bundaran, lalu kita isi, kita atur link lens 9 sampai 4, link kita sesuaikan, maksimum parking time 3600,
kita klik vehicle routes, kita selesai bikin parkir on street. Kita ubah vehicle routes menjadi parking lots. Lalu kita tambahkan dengan kontrol klik kanan. Oke. Kita buat kita pilih kendaraan yang parkir hanya mobil saja. Kita ubah parkirnya 60%. Kita tambahkan waktu parkir sudah kita tambahkan sebelumnya. Selesai kita buat parkir on streetnya. Kita tambahkan parkir off streetnya. Kita tambah ke sini, diklik dari parkir, kita tambah kontrol klik kanan, lalu jadi tempat parkiran. Cukup. Lalu lebarannya 3, space 1. Lalu kita pilih kendaraan mobil saja yang bisa parkir. Sama kita lakukan kembali. Lalu parkir kita isi 60%. Parkir nama parkir kita isi, waktu parkir sudah kita isi sebelumnya. Oke, sudah. Parkir, cek lagi, dapat rate-nya 60% saja, lalu oke. Kita tambah vehicle kelasnya 10. Kita tambahkan jalan parkir, kita jangan lupa klik clean, kontrol klik kanan. Kita buat intermediate poinnya 10. Lalu kita tarik garis ungu, gabung ke jalan. Ini dilakukan agar kendaraan bisa masuk ke kendaraan parkir. Lalu di depannya jalur keluarnya kita tambahkan juga. Kita lakukan hal berulang. Kita tambahkan konektornya. Oke. Lalu kita coba play. Bisa dilihat kendaraan sudah masuk dan parkir. Oke. Kita lewatkan saja errornya. Untuk parkir sudah berhasil, bisa dilihat kendaraan masuk dan keluarnya. Oke. Untuk parkir sudah ya. Setelah parkir selesai, kita buat JPO, kita klik link, kita buat levelnya di base data. Di base data,
lalu tambahkan level, kita tambahkan JPO setinggi 5 meter. Lalu untuk membuat JPO kita klik area, lalu digambar, sesuaikan dengan area. Untuk membuat sendiri itu kontrol klik kanan, lalu disesuaikan dengan sisi-sisi yang ingin dibentuk, lalu diakhiri dengan klik kiri di titik awal kita mulai pembuatan area. Kita sesuaikan, kita tambahkan tangga. Oke, kita klik start level base and level JPO, kita lihat oke. Lalu kita copy, kita tambahkan JPO, kita sesuaikan. Lalu kita ulangi untuk set level JPO pedestrian. Copy. Oke. Sepertinya ada keliru. Kita coba putar. Keliru. Kita klik ALT dan putar tangga. Baik. Setelah JPO jadi, kita tambahkan JPO sudah sesuai. Kalau kita buat area untuk stadion, kita lakukan berulang kantor wali kota, kita buat untuk bangkitan 1, kita buat area 1. Baik, ada keliru. Baik, setelah itu klik pedestrian, kita lakukan berulang. Kita klik kanan, kita tandain sebagai pedestrian.
Jangan lupa untuk volume kita isi jumlah buat jumlah pedestrian. Lalu kita buat halte, kita buat network object public transport stop, lalu kita isi, lalu diisi, kita lakukan kontrol klik kanan dan dilakukan kebangkitan lainnya. Oke, ini diduplicate, kita buat edit, kita buat area behavior yaitu waiting area. Lalu kita bikin lagi untuk halte kantor wali kota, kita buat panjangnya 15 meter, kita lakukan from left. Oke, kita duplicate, kita edit. Ini untuk kita tambahkan waiting area, dan ini harus berdempetan agar penumpang mau menaiki bus dan kebangkitan. Kita lakukan ke dua lainnya. Untuk halte sudah, kita buat halte dua lainnya. Kita buat dua halte, kita add from left itu untuk buat ceklukan halte. Lalu kita ulangi lagi, kita tambah waiting area. Lalu kita tambah jenis kendaraan seperti sebelumnya, 2D 3D model. Lalu ke OSC, kita tambah route, kita tambah jenis kendaraan. Kita di sini memilih bus C2. Nah, kita pilih bus yang ini. Speed, kita lakukan seperti sebelumnya, menambahkan jenis kendaraan di 2D model distribution. Kita isi di 2D model. Kita tambahkan BRT. Jenis kendaraan yang kita pilih sebelumnya BRT yang sudah. Lalu klik vehicle types. Kita bikin nama BRT dengan kategori bus, vehicle mode nomor atas itu BRT. Baik, kita lakukan seperti sebelumnya, kita tambah BRT di vehicle bus. Kita pilih jenis kendaraannya, hanya 70 saja atau sesuai kendaraan yang kita pilih. Lalu kapasitasnya kita buat 50. Kita pilih speed distribution, kita tambahkan BRT. Lower limit kita buat 15, upper limit kita bikin 35. Kita tambah variasi jadi 10 variasi kecepatan. Lalu kita tambahkan public transport line. Di sini kita tambahkan jalur BRT yang sebelumnya kita sudah menambahkan jalur KA dengan kontrol dengan klik kanan di ujung ruas, lalu kita sesuaikan dengan ruas yang kita inginkan untuk melayani rute mana saja. Contohnya seperti ini, name
line BRT, kita bikin line 1, kita bikin jenis kendaraan, vehicle type digeser, kita isi route, generate state time and course by service. Rate kita bikin 100 and 3600, kita bikin 50, lalu kita lakukan di rute lain. Ini kita buat rute kedua, di mana melewati ruas lalu ke sisi barat, boulevard barat. Kita lakukan ulang. Baik, untuk agar bus itu masuk ke halte, kita klik kanan di jalan, lalu kita arahkan ke halte, kita seret ke halte. Sini sudah dibuat 2 line, kita buat line ketiga dari boulevard barat menuju ke stadion Patriot. Kita buat line 3 dari kiri. Yang 2 sudah. Jangan lupa untuk mengubah vehicle type, tipe BRT dan kecepatannya. Lalu oke. Sini kita mempunyai 4 lintasan BRT. Setelah itu kita buat jalur untuk pejalan kaki, di mana itu harus nyambung ke waiting, lokasi tunggu bus. Kita buat oke. Kita pilih. Oke, kita buat kebangkitan. Kita buat area kembali, di mana area ini harus nyambung ke tempat halte bus. Lalu kita isi polygon. Kita buat kebangkitan lainnya. Kita buat area poligon, di mana lokasi di mana kita buat rute pejalan kaki. Kita buat kebangkitan 2,
Ini harus nyambung ya teman-teman, mau dari bangkitan itu ke eh, ke tempat bus, ke halte bus. Kita lakukan ulang, kita bisa ketik area, kita bisa pilih rectangle agar teman-teman lebih mudah dengan satu kali tarikan. Oke. Setelah itu kita pilih pedestrian route static. Eh, Lalu kita hubungkan bangkitan tersebut ke halte, baik dari halte maupun kebangkitan lainnya. Jadi hal ini dilakukan agar penumpang baik dari bus maupun ke bus itu bisa nyambung. Terlebih kita juga tadi sudah menambahkan JPO agar masyarakat di sini bisa menyeberang. Kita lakukan sebaliknya dari penumpang datang ke lokasi tujuan atau sebaliknya. Kita samakan. Oke, kita lakukan ulang ke lokasi yang lain. Oke, kita lakukan kebangkitan di sisi paling utara. Oke. Oh, di sini terdapat error ya teman-teman. Jadi kita coba perbaiki error tersebut. Mana di sini sepertinya saya lupa menghubungkan. Dan setelah diperbaiki sudah bisa. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak terhubung itu bakal ada notifikasi seperti tadi. Baik, semuanya sudah jalan. Lalu kita pilih vehicle route, public transport. Sepertinya kita tadi lupa menarik atau membuat kendaraan BRT tersebut masuk ke halte. Kita bisa ke klik public transport, lalu klik kanan dan klik di tengah jalan di antara rute itu dan diseret ke halte itu agar bus tersebut masuk ke halte. Baik, sudah sesuai ya. Bus juga sudah masuk ke halte. Baik, sebentar. Oke. Lanjutkan. Karena ini kurang lebih sudah selesai, kita bisa melihat atau mengubah data atau mengevaluasi dari yang sudah ada dengan mengklik evaluation, lalu evaluation configuration di mana kita pilih data collection, delays, notes. Kalau oke,
Kita klik data collection, show list. Data collection ini untuk mengetahui jumlah volume yang akan lewat. Data collection ini digunakan untuk untuk menanda tempat survei, lokasi tempat orang yang survei. Tinggal kontrol klik kanan di step lajur, kita tempatkan di step lajur. Ini bisa dilihat ada garis coklat. Lalu kita bisa copy ke titik lain. Kita buat lokasi survei di dua sisi. Ahmad Yani keluar dan Ahmad Yani masuk. Selanjutnya kita bisa add, kita buat dimana sudah ada dua data collection 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, 7, 8, 9, 10. Di sini terdapat masing-masing 5 lajur, dimana kita buat query context atau panjang antrian. Ini kita coba tempatkan di sini, lalu klik itu caranya kontrol klik kanan ya. Lalu kita klik notes untuk media simpang, klik kanan. Oke, simpang 3 apel. Tinggal kita atur penempatan kotaknya. Ini fungsi untuk mengetahui kinerja simpang, lalu panjang antrian. Lalu kita sesuaikan untuk membuat kotak itu menyesuaikan seperti membuat miring seperti biasa, kita klik ALT, lalu sesuaikan dengan mouse. Oke, kita sesuaikan. Lalu yang terakhir vehicle travel times. Nah, ini kita tempatkan di ruas jalan. Contohnya kita tempatkan di ruas jalan Ahmad Yani, bisa dibagi per segmen. Kita klik kontrol klik kanan, kita buat sampai sini, sampai sebelum simpang atau persimpangan. Vehicle travel times ini digunakan untuk menghitung kendaraan di suatu ruas jalan. Kita untuk melihat hasilnya, kita bisa lihat ke result list.
masuk. Next result, kita klik query result. Di sini kita bisa membuat kebiasaan pengemudi. Di sini kita bisa buat seperti minimum maksimum 25. Kita sesuaikan average standstill distance 0,52 meter, lalu disesuaikan overtake on same lane, overtake left. Nanti buat teman-teman yang tertinggal nanti bisa di post saja. Ini berdasarkan penelitian sebelumnya, kita input datanya. Oke, setelah itu kita buat simulasi 1. Kita ubah kebiasaannya menjadi simulasi 1. Oke. Bisa dilihat data berikut. Performance bisa dilihat untuk performa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akhiri. Terima kasih.